Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, ini jangan salah ya singkatannya. Sekarang ini kan saya tahu banyak diplesetkan jadi partai salah input gitu ya. PSI ini mengusulkan agar Presiden Jokowi itu menjadi ketua dari partai-partai koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju. Posisi Jokowi itu kata Jeffrey Giovanni itu nantinya di atas ketua umum partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Artinya di situ kalau yang di parlemen saat ini ada dia di atas ketua partai Golkar, kemudian di atas partai Gerindra, di atas partai Amanat Nasional, dan juga di atas partai Demokrat. Realitasnya sebenarnya seperti itu ya, memang sekarang ini partai-partai itu yang berada di bawah Jokowi. Tapi kalau kemudian ini diusulkan menjadi koalisi permanen dan kemudian Jokowi berada di atas posisi ketua-ketua umum partai-partai Koalisi Indonesia Maju, itu dasarnya apa ya? Bukan hanya dasar, kemudian pertanyaannya apakah partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu bersedia dipimpin oleh Jokowi ketika dia tidak lagi menduduki posisi sebagai presiden. Ini kelihatannya ide, Jeffrey ini, yang disampaikan oleh, Grace Natali itu meniru apa yang terjadi di Malaysia. Mungkin barangkali karena Jeffrey lama di Singapura dan bertetangga dengan Malaysia, jadi dia meniru itu. Di Malaysia kan yang berkuasa cukup lama itu adalah Barisan Nasional ya. Ini, Barisan Nasional ini tadinya didirikan pada tahun 1957. Namanya waktu itu masih Perikatan Nasional, jadi lama setelah Malaysia itu merdeka. Dan kemudian pada tahun 1973, tepatnya tanggal 1 Januari itu, berubah nama menjadi Barisan Nasional. Dan pada waktu itu yang menginisiasi adalah Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, seingat saya seperti itu ya. Nah ini, Barisan Nasional itu terdiri dari, 4 partai besar, yakni partai UMNO itu partainya Melayu, yakni United Malay Nation Organization itu atau persatuan organisasi masyarakat Melayu begitu. Kemudian ada partai Cina MCA, kemudian juga ada dari partai etnis India dan kemudian Bumi Putra yang Bumi Putra ini kalau nggak salah di partai Sabah dan Sabah dan Sarawak ini ya. Jadi ini etnis, kalau di Indonesia kan kalau orang-orang, di kawasan Sabah ini orang Dayak gitu ya, jadi disebutnya sebagai Bumi Putra. Jadi kalau di kita mungkin yang disebut Bumi Putra itu Melayu gitu ya. Nah, uniknya atau tragisnya, Barisan Nasional yang didirikan oleh Tun Abdul Razak itu kemudian, mengakhiri masa kejayaannya selama berapa, 60 atau 70 tahun kalau nggak salah seingat saya ya, tahun 57 sampai 2018 ya, hampir hampir 70 tahun itu. Justru ketika, Barisan Nasional dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Ya ini adalah anak dari, Perdana Menteri Malaysia yang sangat, legend yakni Tun Abdul Razak. Dan pada pemilu 2018 itu, Barisan Nasional dikalahkan oleh koalisi Pakatan Harapan ini, ketika yang dipimpin juga oleh para mantan petinggi UMNO, yakni mantan Perdana Menteri terlama Malaysia Mahathir Mohamad dan juga yang berkoalisi dengan, sekarang Perdana Menteri Malaysia sekarang, Anwar Ibrahim. Nah kalau ide ini yang coba diterapkan di Indonesia gitu ya, kelihatannya seperti itu yang diharapkan, saya kira kan sistemnya berbeda ya antara Indonesia dengan Malaysia itu. Malaysia itu, sistemnya adalah parlementer. Jadi partai pemenang pemilu atau koalisi partai yang memenangkan suara terbanyak di parlemen itulah yang akan menjadi perdana menteri. Dan karena UMNO itu selalu menjadi partai yang terbesar dan otomatis dia memimpin Barisan Nasional, maka selalu yang dipilih menjadi perdana menterinya itu adalah dari ketua UMNO. Itu sementara partai-partai lain seperti dari partai representasi Cina, India dan juga kemudian Bumi Putra itu biasanya mendapat pos-pos sebagai wakil perdana menteri atau pos penting di kementerian. Jadi secara proporsional dibagi seperti itu. Nah, yang berbeda juga kalau di Malaysia itu yang menjadi menteri itu dipastikan adalah anggota parlemen atau member of parliament, MP disebutnya begitu ya. Beda dengan di sini ya. Kalau di sini kan kita bisa perpaduan antara orang parpol tidak harus di parlemen dan kemudian profesional. Sementara di Malaysia
ya yang menjadi menteri di kabinet itu adalah mereka-mereka yang juga adalah member of parliament. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seperti kita ketahui Indonesia sistemnya adalah presidensial gitu ya. Jadi, terpisah ini antara pemilihan legislatif dan pemilihan, presiden walaupun waktunya bisa bersamaan. Dan bisa jadi, di Indonesia itu yang terpilih presidennya tidak disupport oleh partai pemenang di parlemen. Artinya suara di, pemilih di, legislatif itu berbeda dengan pemilihan presiden. Hanya saja pada waktu, Presiden Jokowi menjadi, terpilih menjadi presiden itu kan kemudian dia menumpuk semua partai-partai di parlemen menjadi berada di koalisi pendukung pemerintahan. Dengan alasan tentu ingin supaya tetap stabil dan kemudian, membahas perundang-undangan maupun anggaran itu lebih mudah. Nah, seperti pada pemilu, kali ini ya, Prabowo Gibran itu kan diklaim dia memenangkan suara sekitar 57 sampai 58%. Namun Partai Koalisi Indonesia Maju itu kalau, saya hitung-hitung ini tentu belum final ya, hitung-hitungan sementara baik dari quick count maupun real count itu mungkin mereka itu sekitar hanya, 44% saja. Tapi kalau kemudian ditambah kalau PSI akhirnya diloloskan masuk parlemen dengan suara minimal 4%, ya mungkin mereka maksimal itu bisa meraih, kursi di parlemen yang mendukung Koalisi Indonesia Maju itu 47 sampai 48%. Artinya, partai, oposisi yang terdiri dari paslon 01 dan 03 yang terdiri dari Nasdem, kemudian, PKS, PKB di 01 dan kemudian di 02 ada PDIP dan P3 itu kalau digabungkan suara mereka itu lebih dari 50% yang ada di parlemen. Nah, yang lebih parah lagi, ini Gerindra yang mengusung presiden, yang punya presiden yakni Prabowo itu malah cuma berada di urutan ketiga, yakni, sekitar 13 sampai 14% ya. Ini kan beda sekali kalau tadi dengan idenya Barisan Nasional. Kalau di Malaysia UMNO selalu, menangkan, suaranya terbanyak dan kemudian dia memimpin koalisi. Nah, sementara kalau di sini presidennya itu, justru tidak disupport oleh partainya di parlemen. Ini memang bukan anomali atau semacam keanehan lah yang terjadi kali ini karena bagaimana mungkin partai seperti Gerindra yang mengusung calon presiden dan diklaim menang sampai 58%, tapi kemudian dia sendiri hanya mendapat 13 sampai 14%. Ini yang disebut anomali kotel efek gitu. Jadi kalau di Indonesia mau mengadopsi, sistem politik seperti di Malaysia, seperti usulan, PSI, pertanyaannya siapa yang harus memimpin koalisi? Kalau dari sisi presiden, ya berarti otomatis harusnya itu Prabowo Subianto yang menjadi pemimpin koalisi. Tapi kalau kita lihat dari hasil perolehan kursi di parlemen, yang akan memimpin koalisi ya harusnya Golkar, karena suara Golkar yang terbesar. Makanya kemudian kemarin kan ada juga usulan dari, bos lembaga survei yang selama ini selalu mensupport, atau jadi tim suksesnya Koalisi Indonesia Maju, Denny Ja itu mengusulkan ada semacam koalisi semi permanen yang memimpin itu bersama-sama antara Golkar dengan, Gerindra. Nah, pertanyaannya dengan, situasi semacam itu posisinya kan jadi rumit ya, posisi Prabowo di mana gitu ya. Dan kemudian pertanyaannya kalau, ini bakal lebih rumit lagi kalau Jokowi yang memimpin koalisi di atas, partai-partai lain atas dasar apa? Sekarang benar, Jokowi itu secara tidak formal dia jadi pemimpin koalisi di partai-partai yang tergabung dari Koalisi Indonesia Maju karena posisi dia kan masih, jadi presiden, dia masih punya kewenangan yang sangat besar, punya sumber daya sangat besar, dari finansial maupun, pengerahan aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum gitu ya. Tapi setelah tanggal 20 Oktober ya ketika dia, serah terima jabatan, ya dia bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau toh dia nanti punya partai, ini kan secara formal sekarang ini secara resmi ya, kan baru PSI yang, partai yang dimiliki oleh, Jokowi. Katakanlah PSI itu dipaksakan lolos ke parlemen. Saya kira, pasti suara PSI itu tidak akan lebih dari 4%, nggak mungkin kalau sampai kemudian, sampai 5 bahkan 6%, bahkan 7% begitu ya. Suara partai mana yang akan digerus gitu ya, pasti juga partai koalisinya sendiri yang akan digerus. Nah jadi katakanlah kita, anggap bahwa, PSI lolos dan dia bottom up gitu ya, 4%. Apakah kemudian setelah dia tidak jadi presiden dan dengan modal hanya punya partai 4%, dia kemudian berhak untuk menjadi ketua koalisi di atas ketua umum partai-partai lainnya. Apa partai-partai lain yang ada di koalisi ya misalnya, Gerindra dan lebih khusus lagi,
Demokrat mau dipimpin oleh Jokowi dengan modal hanya PSI. Karena itu rupanya ini jadi nyambung ya kalau kemudian muncul, kabar bahwa Jokowi itu mengincar posisi Partai Golkar, ya. Saya kira ini bagian dari skenario besar itu ya, siasat untuk tetap berkuasa itu ya. Dengan dia bisa menguasai Partai Golkar yang sekarang ini terbesar kursinya di parlemen untuk Koalisi Indonesia Maju, apalagi nanti di plus PSI, ya kemudian, Jokowi ini punya dasar atau basis, legitimasi dia punya, posisi di atas partai-partai yang lainnya. Tapi sekali lagi masalahnya presidennya itu Prabowo gitu ya. Mana mana mau Gerindra kemudian itu dikendalikan oleh, Jokowi katakanlah sekyu Partai Golkar ya. Saya kira tetap saja, Gerindra itu akan memaksakan bahwa ya mereka yang menjadi, ketua, koalisi ini karena walaupun partainya jumlahnya lebih kecil, tapi kan dia yang megang presidennya. Jadi ini benar-benar ini agak pelik ya kalkulasinya, terutama dari sisi kalau Pak Jokowi kan ya niat itu namanya usaha ya, niat untuk berusaha tetap berkuasa, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal ya, eee, ya tidak jadi masalah begitu. Tapi bagi Pak Prabowo saya kira ini jadi soal yang serius, karena bagaimanapun juga dia adalah, kalau nanti ditetapkan oleh KPU dia yang menjadi presidennya. Mosok seorang kemudian dikendalikan oleh mantan presiden yang, kemudian dia modalnya hanya partai yang lebih kecil dari partai yang partainya Prabowo sendiri. Kalau itu berhasil dipaksakan oleh Jokowi, berarti kan yang berkuasa ya Jokowi dan Prabowo itu hanya jadi presiden boneka saja. Jadi kalau, lihat secara kalkulasi politik, hitung-hitungannya, koalisi permanen atau semi permanen ala Barisan Nasional di Malaysia itu sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Alasannya tadi, coba saya review kembali ya. Karena satu, Indonesia adalah, sistemnya presidensial dan pilihan kepada parpol dan presiden itu, bisa berbeda. Dan itu terbukti pada, pilpres kali ini. Karena suara dari, parpol 01 itu yang mengusung, eee, Anies dan Imin dan kemudian, parpol 03 yang mengusung Ganjar dan Mahfud itu, suaranya kalau digabungkan lebih tinggi dari, partai-partai pengusung Prabowo dan Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi itu atas dasar apa dia jadi pimpinan koalisi ya. Saya tadi nyebut nggak usah ngomongin Gerindra deh, ini kita misalnya, Demokrat ya, dengan sekarang ini ada SBY di situ, memangnya dia mau dipimpin oleh Jokowi. Kalau sekarang toh dia bergabung dalam koalisi Indonesia Maju itu karena cuman sekadar siasat dan dia melihat itu Prabowo-nya bukan Jokowinya atau tepatnya bukan Gibran-nya gitu. Saya kira pasti, SBY akan lebih memilih Prabowo, karena satu tentu, presidennya adalah Prabowo dan kedua punya kedekatan karena mereka ini bagaimanapun teman satu angkatan di akademi militer ya, kendati, Prabowo lulus 1 tahun lebih, lambat dibandingkan dengan SBY, tapi mereka ini satu angkatan. Jadi ide, Partai Solidaritas Indonesia ini sesungguhnya bisa kita lihat cuman akal-akalan atau siasat, yang dilakukan oleh Jokowi agar dia tetap bisa berkuasa terus. Sayangnya ini skenario Jokowi meloloskan PSI itu sekarang kan tertatih-tatih ya. Tadinya sempat mulus dengan suaranya di-boost oleh KPU, tapi belakangan karena diributkan karena sekarang kita nggak tahu hitungannya seperti apa gitu ya. Tapi katakanlah gitu ini terwujud ya, katakanlah PSI bisa tetap lolos di parlemen, tapi sekali lagi saya pastikan tidak mungkin angkanya sangat tinggi, ya paling maksimal 4% dan itu tidak bisa jadi modal Jokowi untuk bergaining dengan, Prabowo dan partai-partai lainnya. Nah, ini saja sekarang ini kan di kalangan internal Gerindra itu sebenarnya, sampai sekarang ini pasti sedang mengalami ketidakpuasan dan bahkan ada kemarahan gitu. Mereka pasti menyadari ini pasti ada sesuatu yang salah, kenapa kok, Prabowo yang, menang pemilu, menang pilpres, tapi partainya malah jeblok. Pasti mereka merasa ini pasti ada skenario besar atau ada permainan besar di belakang itu yang membuat, sengaja, partai, Gerindra itu dibonsai sementara Prabowo-nya, diloloskan menjadi presiden begitu. Dan yang lebih mengesalkan kalangan internal Gerindra kan sebenarnya mereka ini mau menyampaikan protes tapi dilarang oleh Prabowo dan ini yang saya dengar juga, muncul di kalangan, Gerindra mereka sangat heran, kok Pak Prabowo itu terkesan seperti kena sirep oleh Pak Jokowi begitu ya.
Pak Prabowo itu nurut apa saja kemauan Jokowi termasuk itu rencana penyusunan kabinet. Ini kan Pak Jokowi sudah menawarkan, kursi-kursi kabinet kepada partai-partai oposisi seperti PDIP, kemudian, Nasdem dan juga, PKB untuk gabung di nanti kabinet pemerintahnya Pak Prabowo Gibran. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, apakah ini hanya siasat dari Pak Prabowo sampai menunggu Jokowi lengser tanggal 20 Oktober? Dan setelah, dia nanti dilantik jadi presiden, di situ dia akan menunjukkan kekuasaannya. Kalau memang itu yang terjadi ya, Jokowi nanti tidak akan punya kekuatan apa-apa. Nah, karena cuma PSI yang dia punya. Katakanlah misalnya dia sekarang ini ketika masih jadi presiden bisa memaksakan ada munaslup di Golkar dan kemudian dia, bisa mengubah ADART Golkar dan, Pak Jokowi bisa terpilih menjadi ketua Golkar dengan skenario model, Kaisang yang jadi langsung jadi ketua umum PSI walaupun baru 2 hari menerima KTA gitu ya. Namun setelah dia tidak lagi jadi presiden, dia dipastikan dia bakal digoyang itu. Kan di Golkar ini banyak tokoh-tokoh senior, banyak pemain-pemain kawakan yang jauh lebih matang dibandingkan, Jokowi. Sekarang ini kalau mereka tunduk pada Jokowi ya karena Jokowi presidennya begitu. Jadi ini sangat menarik ya ide, tapi setidaknya dengan membaca atau menyimak ide dari PSI kita tahu sebenarnya bahwa Pak Jokowi itu masih terus mencoba, cawe-cawe dan melanggengkan kekuasaannya, yaitu tadi, kalau dia sudah tidak jadi presiden lagi, dia akan menjadi ketua koalisi dari, partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Ini, kalau pola ini pola di Malaysia, tapi ada lubangnya bahwa, di sana kan kalau itu dia menjadi ketua umum partai dan juga sekaligus perdana menterinya. Kalau di sini kan presidennya, Prabowo, masa kemudian ketua koalisinya Pak Jokowi gitu. Atau dia sebenarnya nanti ngambil pola seperti di Singapura ketika Lee Kuan Yew, lengser itu digantikan oleh, Goh Chok Tong pada waktu itu kemudian dia jadi menteri mentor gitu yang posisinya lebih tinggi, lebih senior daripada perdana menteri. Tapi kan Singapura, transisinya bukan seperti di Indonesia, partainya hanya satu ya partai tunggal lah boleh disebut gitu yang berkuasa, partainya, Lee Kuan Yew dan dia bisa atur, Singapura semau-mau dia gitu. Tapi di Indonesia ini kan banyak sekali pemainnya. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.